Hai Halo. teman-teman. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang beserta kami sampai hari ini. Engkau tetap Allah yang mengasihi dan selalu di dekat kami. Terima kasih Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Naikkan syukur-Mu, katakan terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih, Kau Allah yang beserta dengan setiap kami, menuntun kami. Engkau Allah yang dekat di hati kami. Terima kasih Yesus. Shikiara lara nama naya nama ya nama. Kiara lara laya lara ya lara lara nama naya lara ya nama naya lara ya lara ya lara. Shakara lara nama naya lara ya lara nama ya naya nama. Jangan tinggalkan kami, terus sertai kami Tuhan, bersama dengan kami. Yesus, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau,
hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat-Mu saja Tuhan, kami penuh sukacita, kami penuh bahagia Tuhan. Hadirat-Mu adalah kesukaan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama buka yuk di Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 25. Nanti kita bacanya sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Karena kami sangat hebat diombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Kadang ya, di situasi yang gak enak, perlu ada satu orang nih, kayak Paulus nih, memberi pengaruh yang benar. Ini banyak nih situasi yang gak enak, sudah kapalnya terombang-ambing, banyak muatan yang harus dibuang, terus habis itu belum makan lagi. Banyak situasi yang tidak enak di kapal ini, tapi ada satu orang yang berdiri, namanya Paulus. Dia mengatakan sebuah perkataan yang membangkitkan iman sekelilingnya. Keadaan kita apa? Mungkin sekeliling kita gak enak, atau keadaan diri kita juga gak enak. Tapi kita perlu tetap punya sikap hati yang seperti ini, membawa pengaruh yang benar. Kok aku loh kak orangnya tuh pendiam sebenarnya. Tuhan itu pakai kita dengan apa adanya kita. Orang yang lembut hati seperti Musa aja bisa Tuhan pakai. Orang yang berani, orang yang berapi-api kayak Paulus juga bisa dipakai Tuhan untuk mempengaruhi sekelilingnya. Jadi situasi yang gak enak jadi punya iman, punya pengharapan lagi. Dan satu tips nih buat kalian, kalau ingin punya pengaruh yang benar, dekat sama Tuhan. Gimana Paulus bisa punya perkataan seperti itu? Karena dia mendengar malaikatnya. Gimana kita bisa punya iman yang membangkitkan iman orang lain kalau kita sendiri tidak dekat sama Allah? Orang yang dekat sama Allah, apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, itu pasti kehendaknya Allah. Walaupun mungkin bentuknya bisa kalau ngerjain tugas itu yang serius, gak mau nyontek, atau gak mau asal-asalan kalau berkata-kata, itu semua pasti punya pengaruh yang benar kalau kita itu dekat sama Allah. Gitu, setiap anak-anak. Dan kalaupun situasi semakin gak enak, tapi ada satu orang nih yang punya iman sama Tuhan, sekelilingnya itu pasti diselamatkan. Walaupun sekelilingnya itu ngomong, gak mungkin bisa, gak ada harapan. Tapi ada satu orang nih yang punya iman, yang dekat sama Allah, yang punya pengaruh. Akhirnya sekelilingnya itu bisa diselamatkan juga. Di akhir cerita, kalau kalian baca sampai di ayat yang keempat,
Sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat itu ke Paulus dan disampaikan Paulus. Semua orang ini selamat. Kecuali kapalnya memang, tapi semua orang ini selamat. Kamu ingin keluargamu selamat? Kamu ingin teman-temanmu selamat? Mustahil itu bukan Tuhan gak bisa, Tuhan itu bisa. Asal ada satu orang yang dekat, bawa pengaruh yang benar, sekelilingnya diselamatkan. Orang yang dekat sama Tuhan, itu bisa membawa orang yang lain itu dekat sama Tuhan juga. Siapa yang mau keluarganya diselamatin? Karena kamu satu orang di dalam satu keluarga ini. Karena satu orang kamu ini yang dekat sama Tuhan dan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dampakmu itu besar buat sekeliling. Dampaknya bukan cuma sekedar, bajuan sama kayak keren-kerenan, enggak. Dampaknya itu sampai di hidup orang. Mau ya punya dampak yang benar seperti Paulus. Ngomong perkataan firman Tuhan itu buat sekelilingnya. Yuk, yang mau angkat tanganmu kayak gini. Angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus bangkit setiap Paulus-Paulus di zaman sekarang ini yang bawa pengaruh yang benar, yang membangkitkan iman, yang membawa pengaruh itu sampai hidup orang berubah dan semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus bangkit hai Paulus, bangkit hai anak-anak kesayangannya Tuhan. Engkau akan menebarkan kasih, terima urapan ini di dalam nama Yesus. Ketika engkau mengangkat tangan, urapan itu mengalir. Allah Roh Kudus akan membantumu untuk berkata-kata, bersikap yang benar itu bagaimana. Allah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun engkau terima urapan ini. Punya pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Perkataanmu akan diperhitungkan. Sikapmu akan jadi teladan. Buah pemikiranmu akan menjadi visi yang mengenapi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus terima urapan ini. Thank you atas firman hari ini Tuhan. Jadikan setiap kami ini alatmu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jangan lupa untuk setiap kalian yang ikutin saat teduh ini juga saat teduh setiap hari. Ada materi di CG Kids yang dibagikan, ada materi saat teduhnya. Saat teduh setiap hari itu membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga nanti secara natural kita bisa dipakai Tuhan bawa pengaruh yang baik buat teman-teman kita. Amin. Ya, sampai jumpa di saat teduh bersama Jumat depan. God bless you. Bye-bye. God bless.